Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dian Andamari SO sebagai penguji. Yang saya hormati Bapak Irfan Khairuddin STMT sebagai coach atau pembimbing. Dan yang saya hormati pula Ibu Sri Indriarti SPDSD sebagai mentor saya di unit kerja saya, yaitu SD Negeri Wonolelo. Saya Panggi Asmara, perkenankanlah untuk mempresentasikan hasil rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Manajemen UKS di SD Negeri Wonolelo. Yang pertama adalah tugas dan fungsi saya sebagai guru penjas orkes berdasarkan SK Kepala Sekolah nomor 421.2-2021. Yang pertama adalah sebagai guru penjas orkes kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua menjadi pembina UKS dan juga pembina dokter kecil. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengenai tugas guru, yang salah satunya adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok yang sesuai. Setelah berdiskusi dengan mentor dan juga kepala sekolah mengenai rancangan aktualisasi, saya mengidentifikasi isu ada beberapa. Yang pertama adalah belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk PAIKEM di SD Negeri Wonolelo. Untuk keterkaitan dengan agenda 3, hal ini adalah pelayanan publik, sedangkan untuk data dan faktanya terdapat satu kelas dengan jumlah 39 peserta didik yang seharusnya menjadi kelas yang paralel. Untuk isu yang kedua yaitu kurangnya penguasaan IT oleh guru SD Negeri Wonolelo dalam PJJ. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Sedangkan data dan faktanya, di sini guru meminta bantuan printout laporan akhir semester ataupun rapot. Untuk identifikasi isu yang ketiga yaitu belum optimalnya manajemen UKS di SD Negeri Wonolelo. Untuk keterkaitan dengan agenda 3 adalah pelayanan publik. Di sini untuk data dan faktanya yaitu UKS belum berfungsi. Sedangkan untuk isu yang keempat yaitu kurang optimalnya kerjasama antara Kelurahan Wonolelo dengan SD Negeri Wonolelo pada masa pandemi. Di sini untuk keterkaitan dengan agenda 3 yaitu whole of government. Sedangkan untuk data dan faktanya yaitu adalah belum adanya kerjasama yang nyata. Untuk menetapkan isu prioritas, saya menggunakan metode USG. Dari keempat isu tersebut, dipilihlah satu isu yaitu belum optimalnya manajemen UKS di SD Negeri Wonolelo. Dengan demikian, saya mempunyai gagasan kreatif yaitu optimalisasi manajemen UKS di SD Negeri Wonolelo. Setelah isu prioritas ditentukan, selanjutnya adalah menganalisis akar masalah. Saya menggunakan fishbone diagram dengan 5 kategori penerapan yaitu man, method, material, money, dan environment. Untuk menyelesaikan akar masalah yang ada di atas, saya mempunyai gagasan kreatif dengan 6 kegiatan. Yang pertama adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi. Dimulai dari persiapan meminta waktu dan izin kepada mentor. Untuk pelaksanaannya yaitu koordinasi dengan mentor mengenai rancangan aktualisasi. Selanjutnya untuk evaluasi yaitu persetujuan dari mentor mengenai pelaksanaan. Untuk outputnya mendapatkan surat izin persetujuan, catatan saran masukan, dan lembar persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Keterkaitan dengan agenda 2, yang pertama adalah saya melaksanakan arahan dan masukan dari mentor dengan penuh tanggung jawab. Untuk nasionalismenya, saya bermusyawarah dengan mentor dengan menghargai pendapat yang diberikan oleh mentor. Untuk etika publiknya, saya berkomunikasi dengan mentor dengan gaya yang sopan, santun, dan juga mendengarkan dengan cepat. Sedangkan untuk nilai komitmen mutu, saya akan berorientasi mutu untuk ketika memaparkan manajemen UKS kepada mentor. Sedangkan anti korupsi, saya akan bersikap jujur kepada mentor untuk meminta pengarahan yang terbaik. Untuk keterkaitan visi dan misinya dalam kegiatan ini yaitu berkontribusi terhadap misi SD Negeri Wonolelo yang kelima. Sedangkan nilai-nilai organisasi atau keterkaitan dengan agenda 3 yaitu
nilai kerja keras, cinta tanah air, dan penuh tanggung jawab. Kedua adalah melakukan pengelolaan dan penataan ruang UKS. Untuk keterkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu melaksanakan pengecatan dan penataan ruang dengan gigih, sehingga menjadi contoh bagi yang lain yang mencerminkan sifat kepemimpinan. Melaksanakan pengecatan dinding dengan bekerja sama dengan teman sejawat, termasuk adalah penerapan sila ketiga, yaitu gotong royong. Untuk etika publiknya, melakukan kegiatan dengan penuh tanggung jawab. Ketika selesai melakukan penataan ruang, maka akan tersedia dengan ruang UKS yang bersih dan rapi. Di sini berorientasi mutu. Dan juga ketika menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan kepala sekolah, saya akan menunjukkan rasa transparan dan apa adanya, yaitu jujur. Untuk kegiatan yang ketiga, yaitu membuat struktur organisasi, tata tertib, dan administrasi yang akan memperoleh output, yaitu terbentuknya struktur organisasi, tata tertib, dan administrasi. Kegiatan selanjutnya adalah pembinaan dokter sekolah, dengan pelaksanaan dari persiapan berkoordinasi dengan kepala sekolah, teman sejawat, dan mentor terkait pembinaan dokter sekolah. Untuk pelaksanaannya, memilih peserta didik yang potensial, melakukan pembinaan, dan membuat jadwal piket dokter sekolah. Sedangkan untuk evaluasi, didapatkan laporan hasil kegiatan dengan mentor dan mencatat hal yang perlu diperbaiki. Untuk kegiatan yang kelima adalah pengajuan tambahan anggaran BOS yang dialokasikan bagi UKS. Dalam kegiatan ini, keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi meliputi religius, jujur, dan tanggung jawab. Sedangkan untuk kegiatan terakhir adalah evaluasi akhir kegiatan. Di sini keterkaitan dengan visi dan misi sekolah berkontribusi terhadap visi SD Negeri Wonolelo, yaitu membentuk generasi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, santun dalam perilaku, dan unggul dalam prestasi. Sebagai dampak terselesaikannya masalah ini bagi kepala sekolah yang sebagai penanggung jawab utama manajemen sekolah dianggap melaksanakan tugas dan fungsinya sudah dengan baik. Bagi individu sebagai peserta latsar ini juga dianggap sudah optimal. Sedangkan untuk unit kerja KBM akan berjalan dengan lancar. Sedangkan untuk peserta didik mendapatkan pelayanan kesehatan sekolah dengan optimal. Sedangkan bagi masyarakat akan terciptanya kenyamanan serta kepercayaan dari masyarakat sekitar. Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan aktualisasi ini meliputi kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Milestone kegiatan yang saya harapkan dari jangka pendek adalah optimalnya manajemen UKS dengan sarana yang ada. Untuk jangka menengahnya, penambahan anggaran untuk optimalisasi manajemen UKS. Sedangkan untuk jangka panjangnya adalah dengan sarana dan prasarana yang memadai, optimalisasi UKS akan berjalan lancar dan berkelanjutan. Berikut ini adalah matriks kegiatan aktualisasi yang saya rencanakan. Kegiatan aktualisasi akan dimulai tanggal 30 September dengan durasi waktu 37 hari yang berakhir pada tanggal 12 November 2021. Dari rancangan aktualisasi yang saya rencanakan, pasti akan menemui berbagai kendala. Dan berikut ini adalah kendala menurut saya dan saya sudah mempersiapkan antisipasinya. Yang pertama yaitu peserta didik belum pasti aktif menjadi pelayan kesehatan di UKS. Dengan begitu, penanggung jawab ruang UKS menunjuk guru yang berkaitan dengan kesehatan untuk menjadi pelayan kesehatan di UKS. Yang kedua adalah terbatasnya alokasi anggaran BOS bagi UKS. Di sini antisipasinya yaitu alokasi anggaran UKS dari BOS direncanakan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan kendala yang ketiga yaitu penerapan PPKM di masa pandemi COVID-19 saat ini. Dengan demikian, antisipasinya adalah
melaksanakan protokol kesehatan yang ketat dan optimal. Demikian rancangan aktualisasi saya paparkan. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.